Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya mengenai My Dream Book. Yeay. Nah, di sini saya mempersembahkan buku ini teruntuk ibu saya yang telah melahirkan saya dan telah membesarkan saya dari kecil sampai saat ini, dan teruntuk bapak saya yang telah menjadi satu-satunya lelaki yang bisa menjaga saya sampai sekarang. Dan untuk kalian semua, teman-teman saya yang selalu menyemangati saya di saat-saat saya jatuh. Jadi ini bapak dan mama saya. Kemudian daftar isi, ada persembahan, daftar isi, kata pengantar, inilah aku, tentang aku, prinsip hidup, moto hidup, visi misi, ini keluargaku dan peranku di bumi Allah, serta 100 mimpi aku. Kata pengantar, Intinya garis besar. Atas terwujudnya buku ini saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur saya kepada berbagai pihak, terkhusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan saya dan mentakdirkan saya agar tetap hidup di zaman yang sudah penuh dengan virus ini. Terus dan ya banyak. Dan untuk kedua orang tua saya, intinya terima kasih telah merawat saya dan untuk kasih sayangnya dan untuk segala-segalanya. Inilah aku. Nama saya Nisa Widianingrum. Umur saya sekarang 16 tahun. Bapak saya bernama Widarto dan pekerjaannya sebagai polisi. Ibu saya Puji Hasuti, pekerjaannya pedagang. Cita-cita saya waktu SD, saya kepengen banget jadi dokter. Waktu SMP berubah, pengen jadi hakim dan pokoknya pengen masuk ke kayak menteri-menteri kayak gitulah. Terus habis itu waktu SMA berubah lagi, pengen jadi advokat atau konsultan keluarga. Doainnya semoga tercapai. Amin. Kenapa saya pengen mengambil konsultan keluarga? Karena saya merasakan banget ya di hidup saya ini, saya banyak mengambil pelajaran dari keluarga-keluarga saya yang memang banyak permasalahan yang saya ingin membantu menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik dan dengan jalan yang tentunya dengan syariat Islam. Tentang aku, ini aku dan kakak aku waktu nggak tahu umur berapa. Kelebihan dan kekurangan aku. Kelebihan aku tuh orangnya insya Allah bisa bagi waktu, terus gampang bersosialisasi, terus aku tuh orangnya nekat dan berani ambil resiko, terus suka pekerjaan yang pakai fisik. Waktu aku di Solo, aku suka ikut ke sawah, ke namanya kalau di sana tuh Tegal, itu kayak kebun-kebun gitu. Aku lebih suka ke yang fisik. Terus bisa aku insya Allah buat ngapal Quran, insya Allah mudah, dan semoga aja nempelnya juga mudah. Terus abis itu kekurangannya nggak terlalu pede di depan banyak umum. Terus orangnya gampang nangis banget, apalagi kalau udah sama orang tua, apalagi kalau dimarahin orang tua. Terus habis itu gampang minder, gampang baper, terus galak. Katanya aku galak, tapi ternyata galaknya itu emang udah keturunan dari ibu dan nenek-nenek aku. Emang galak-galak. Terus habis itu gampang marah juga. Terus habis itu peluang aku peluangnya ini aku insya Allah bisa, aku pede, aku insya Allah bisa gampang
keterima di PT KIN yang aku pengenin, dengan semangat berambisi aku yang emang dari dulu aku semangat nyari-nyari informasi bla bla bla. Terus habis itu hambatannya itu ibu aku masih memaksa aku untuk melanjutkan ke pesantren. Tapi aku nggak mau, cuman ibu aku masih memaksa dan ya udah aku jalanin aja dulu, barangkali yang terbaik yang mana ya aku jalanin. Kelakuan yang harus aku ubah itu sifat egois. Kadang aku masih egois, lagi di rumah sama kakakku, aku nggak mau ngalah. Jadi ya kalau berantem nggak selesai sampai berbulan-bulan. Lagi waktu liburan kemarin. Terus habis itu cengeng juga, aku nggak mau jadi perempuan yang gampang nangis. Pengennya kuat, harus tegar gitu. Terus habis itu mudah putus asa, terus sama gampang minder. Yang nggak perlu diubah itu kayak semangat berambisinya, terus habis itu rasa bersyukur ke Allah itu nggak boleh diubah tapi harus ditambah. My role model itu tentunya Nabi Muhammad SAW yang sebagai suri teladan kita hingga akhir zaman. Dan yang kedua itu bapak saya. Itu saya salut banget sama bapak karena emang bapak itu orangnya yang apa adanya, sederhana dan bijaksana, berwibawa, berani, gak mudah nangis. Sehabis itu kalau ada masalah bapak tuh nyelesainnya dengan cara yang dewasa dan orangnya gemati. Kalau di Jawanya namanya gemati. Gemati itu sayang ke anak-anak dan istrinya, ke ibu dan ibu mertuanya begitu. Terus ada yang ketiga itu Kahafizah Nur Azimah. Kan? Itu kakak merubiah aku waktu satu saat. Kakaknya gak tau kenapa aku masih ingat sampai sekarang dan masih ada fotonya. Kakaknya keren banget lah, pokoknya ramah, lemah lembut. Habis itu Hafizah, terus pokoknya banyak lah. Terus yang keempat itu Praktis Hazen. Dia itu pemuda ya seumuran sih, tapi aku juga gak kenal, cuma tahu aja. Itu dia sekarang lagi belajar di Mesir. Dia tuh orangnya yang pemahamannya luas, bahasanya juga logis, teori-teori tentang segala sesuatu tuh dia tahu. Terus prinsip hidup aku syukuri sing dadi peparingnya Gusti. Itu sebenarnya moto hidup bapak aku nih kayaknya. Soalnya kita tuh harus bersyukur dengan apapun yang menjadi apapun yang menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh harus senantiasa melihat ke bawah, jangan melihat ke atas, karena kalau kita melihat ke atas segala sesuatu pasti ngerasa kurang. Kalau kita melihat ke bawah, kita pasti merasa bersyukur karena apa yang kita punya belum tentu mereka punya. Jadi kita harus selalu bersyukur, di hidup itu harus selalu bersyukur. Habis itu visi misi saya ingin menjadi seseorang yang bermanfaat dan bisa menjadi teladan bagi banyak orang, bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Misinya menjalankan kehidupan dengan berlandaskan kepada syariat Islam, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan bagi kehidupan sampai akhir zaman. Moto hidup saya, if you can be intelligent, be a good person. Ya artinya kalau kamu gak bisa jadi orang pintar, jadilah orang yang baik. Karena belum tentu orang-orang pintar itu bisa jadi baik. Tapi orang baik pasti Allah kasih jalan buat dia bisa diterima oleh orang-orang lain. Habis itu peranku di bumi Allah, aku sebagai pemuda penerus bangsa yang berjiwa Islami dan berpedoman kepada kalamullah. Saya berperan untuk menyebarluaskan cahaya Islam di bumi Nusantara. Saya berperan sebagai pemuda yang baik yang bisa menjadi teladan bagi generasi-generasi muda zaman sekarang yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Saya berperan sebagai pemuda yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah kehidupan masyarakat umum. Saya berperan sebagai
hamba Allah yang harus taat dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah yang harus membela kebenaran dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Saya berperan sebagai anak yang harus hormat dan berbakti kepada orang tua. Saya berperan sebagai adik yang harus sayang kepada kakak, dan saya berperan sebagai murid yang harus patuh dan hormat kepada guru. Ini keluarga aku, ini sebutannya Suparman's Family. Karena nama mbah kakung aku Mbah Suparman. Nih, ini mbah kakung, ini mbah Putri. Mbah aku biasanya disebutnya mbah guru karena mereka itu guru dulunya. Terus ada Pak De Joko, ada Bude Irma, ini Mama, Bapak, ada Lek Tri, Om Jatmiko, Lek Catur, Om Teguh, Mbak Ana, Om Ikun, Lek Unyil, Om Rio, Om Agung, Tante Santi, Om Cahyo, dan Tante Rida, dan anak-anaknya. Dari Bapak, itu dari keluarga dari Ibu. Yang dari Bapak ada Wagiman's Family. Ini ada Mbah kakung aku udah almarhum, dan Mbah Wiji juga udah almarhumah baru tahun ini, kemarin Februari. Dan di sini anak-anaknya ada Bude Wagina, Pak De Parjo, Pak De Dodo, Bude Murni, Pak De Yatno. Ini aku lupa namanya. Tapi udah almarhumah. Terus ada Bapak, Mama, aku di sini. Terus habis itu Lek Rus, terus ada Lek Sri dan anak-anaknya. Terus habis itu 100 mimpi aku. Untuk 3 tahun ke depan aku pengen hafal 30 juz, lulus dari sini, amin. Terus pokoknya di sini aku pengen banyak lah untuk 3 tahun ke depan. Terus habis itu ini ada untuk 6 tahun ke depan, ada untuk 10 tahun ke depan sampai aku umur 25 tahun dan aku menikah di umur 23 atau 24 tahun, amin. So habis itu di sini kalau aku meninggal, pasti orang kalau meninggal kan punya impian juga, pengen meninggal dalam keadaan khotimah, dan meninggal dalam keadaan syahid. Habis itu masuk surga, berkumpul sama saudara-saudara surga. Tuh, terus habis itu di sini kayak perjalanan aku lah targetnya. Di sini aku lulus wisuda Hafizah tahun 2021, lulus HK dengan nilai mumtaz. Habis itu keterima SPAN PTKIN atau UM PTKIN UIN Sunan Kalijaga atau Maulana Malik Ibrahim tahun 2021, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam atau Hukum Tata Negara. Di sini ada umroh bersama keluarga tahun 2022, make uang jajan sendiri, make uang aku sendiri, jadi nggak terlalu ngeberatin orang tua. Habis itu di sini wisuda sarjana hukum Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2025. Terus jadi konsultan keluarga atau advokat dan punya rumah Quran gratis bagi umum. Aku pengen buka rumah Quran gratis di Solo itu karena emang di daerah sana itu emang masih awam dengan agama. Jadi aku pengen buka rumah Quran, sekalian aku pengen berdakwah juga di sana, doain ya. Terus habis itu di sini aku nikah di umur 24 tahun. Habis itu punya anak dan haji bersama suami, tapi tanpa uang, jadi nggak tahu lah dapatnya, mungkin dapat ya nggak ada jalannya, jadi barangkali ada haji tiba-tiba gitu. Habis itu saya berkomitmen, dan ini saya berkomitmen untuk berusaha semaksimal mungkin semampu saya demi mewujudkan impian-impian saya serta harapan-harapan saya. Untuk kalian-kalian semua, semoga dapat bermanfaat dan doakan saya agar bisa mencapai impian-impian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.